Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jilbur Anda. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 23401106. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah sejarah peradaban Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan beberapa kata-kata. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan mengatakan sepatah dua patah untuk meningkatkan daya belajar kita semua. Nah, orang berilmu itu belajar dengan kerja keras, dan orang berilmu itu tidak berhenti untuk berusaha. Nah, oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebelum pra-Islam. Nah, saya akan mencari 3 poin, yaitu di masalah kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, politik. Dan yang ketiga, ekonomi. Nah, kepercayaan bangsa Arab sebelum pra-Islam itu sudah mengenal agama yang namanya tauhid. Tahu enggak tauhid itu apa? Nah, tauhid itu sebenarnya sudah mengenal yang namanya Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat Tuhan. Sebenarnya pra-Islam itu sudah mengenal yang namanya Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat Tuhan. Tetapi, nah, di sisi ini agama tauhid pas ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, orang yang dulunya mempercayai agama tauhid mempercayai lagi agama yang namanya paganisme. Paganisme itu adalah kepercayaan atau agama yang menyembah kayak patung atau benda-benda mati lainnya. Kenapa kok kepercayaan ini menjadi kepaganisme? Kepercayaan bangsa Arab selain agama tauhid, yaitu percaya adanya paganisme. Apa itu paganisme? Menyembah batu. Nah, di Arab itu kan ada Ka'bah. Cuma ini Ka'bah ya. Nah, di Arab itu di Ka'bah itu dikelilingi oleh patung. Dikelilingi oleh patung. Nah, termasuk patung yang terbesar itu adanya patung yang bernama Manaf dan Uzza. Nah, itu patung yang terbesar dan menjadi pusat peradaban paganisme. Nah, kenapa kok paham tauhid ini di zaman Arab pas Nabi Ibrahim itu wafat? Agama tauhid ini pengikutnya itu semakin sedikit, dan bangsa Arab itu mengikuti aliran paganisme. Nah, di situ kepercayaan bangsa Arab zaman dahulu. Nah, next kita lanjutkan penjelasan tentang Arab pra-Islam di bidang politik ya. Politik. Nah, Arab dahulu di politik di Arab dahulu itu tidak karuan, dan dibentuk beberapa suku-suku di Arab itu. Nah, di setiap suku ini anggotanya memegang fanatik. Tahu nggak fanatik itu apa?
kepercayaan yang sangat teguh dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, jadi politik di zaman Arab itu gak karuan karena dia tuh gak mementingkan atau gak peduli dengan suku-suku lainnya, tapi dia tuh mementingkan satu suku, yaitu sukunya itu sendiri. Jadi keorganisasian riset zaman zaman itu tuh tidak karuan. Oke, next kita membahas tentang ekonomi. Sebenarnya saya hapus ya. Ekonomi. Ekonomi di Arab pra-Islam itu kayak gini. Nah, sebelum datangnya Islam, Arab itu orang-orangnya suka berjualan atau berdagang menjadi pengembala dan lain-lain. Nah, di Arab itu menerapkan sistem perdagangan. Orang-orangnya tuh suka berdagang. Batik. Nah, bangsa Quraisy tuh senangnya berdagang atau melakukan perdagangan dengan kaum-kaum lainnya. Nah, di zaman sebelum pra-Islam di Arab itu orang-orangnya suka berdagang. Nah, perdagangannya tuh sampai ke negeri orang. Nah, yang pertama berdagang. Kalau pada musim panas, orang Arab itu berdagang ke negeri yang namanya Syam. Nah, dan orang Arab kalau musim dingin berdagang ke negeri Yaman. Kenapa bangsa Arab itu berdagang dan berpindah-pindah dalam dagangannya? Nah, karena itu tadi, bangsa Arab itu suka berdagang dan berniaga. Jadi, di mana tempat musim yang tepat untuk dia dagang, nah di situ ada bangsa Arab. Selain berdagang, bangsa Arab juga ada yang sebagian kecil sebagai pengembala hewan ternak ya. Hewan ternak. Nah, di bangsa Arab itu, nah, saya kembali lagi ya, saya akan cerita tentang berdagang. Di bangsa Arab itu, orang-orangnya sangat gemar berdagang dan gemar berniaga. Saya ulangi lagi. Nah, kan tadi udah dijelaskan tentang berdagang atau perdagangan dan pengembalaan. Nah, pengembalaan hewan ternak. Tahu nggak hewan ternak di zaman Arab itu apa? Ya kayak unta kan. Unta kebanyakan, kambing, tapi kebanyakan itu unta. Nah, saya akan menjelaskan. Seterusnya adalah pertanian. Nah, bangsa Arab dulu pra-Islam juga menekankan banyak dari sektor pertanian, atau dia juga suka bertani. Bahkan dalam pertanian, bangsa Arab tuh mampu membangun bendungan besar yang bernama Ma'arif. Nah, disitulah pusat untuk mengembangkan pertanian atau tani di suku atau bangsa Arab. Nah, ini namanya bendungan besar yang dibangun oleh bangsa Arab, bendungan Ma'arif.